mereka akan mengajukan kita kepada pembuatnya dari luar negeri pernah mengeluarkan sertifikasi. Begitu kalian menginginkan sertifikasinya, maka beli Indonesia belum semampu luar. Makanya dalam hal ini kita LSP sebagai pembuat standar mengajukan bahwa ini kami punya pelatihan bertaraf internasional yang negara keluarkan sertifikasinya. Lalu yang saya sebut tadi assessment dengan ISO 17024, bahwa itu kita itu sama kayak ID dari kedokteran yang mengeluarkan sertifikasi babi. Artinya jika kita mendapat sertifikasi telematika yang dalam tanda kutip BNSP keluarkan bahwa itu adalah bukti pribadi kita, kompetensi kita sudah sejauh itu. Jadi sertifikasi ini bukan sembarang sertifikasi kayak kita kursus, bukan. Tapi ini adalah sertifikasi pembuktian diri kita. Di ISO 17024 itu kita memastikannya bahwa kita itu kompeten dan available dalam bidang yang kita apply. Lalu dengan cara dual assessment itu kami bikin satu sistem namanya engine. Nanti kami demokan di sini cara pemakaiannya. Itu yang sudah di dalamnya ada soal yang langsung dijawab sendiri sama peserta. Setelah selesai di saving komputer lalu keluar hasilnya. Jadi begitu kita selesai unit per unit, kita langsung tahu bahwa kemampuan diri kita sejauh itu. Lalu kalau sistem engine ini, sistem komputerisasi, kita ngerti sendiri. Tadi ngerasa lah, lampu mati, otomatis mati, gitu kan? Tapi kalau kita memakai dual assessment, tidak hanya menstandarkan dengan sistem engine saja. Kita punya asesor yang mau menguji, menggali lebih dalam bahwa kompetensi kita lebih daripada yang diberikan oleh engine system. Gitu. Jadi si asesor manfaatnya adalah menggali kompetensi anak. Dalam hal ini sertifikasi bukan mau menguji, tapi mau memberi pengakuan kepada kompetensi kita. Kalau kita ujian, maka guru akan keluarkan soal. Kalau kalian nggak bisa jawab, berarti kalian itu tidak layak. Tapi kalau di sini kalian yang mengukur diri kalian sendiri, datang ke asesor, saya mau mengukur kompetensi networking saya sejauh apa Pak. Maka asesor harus dengan fair menguji kalian sesuai kemampuan. Yang jadi tolak ukur adalah asesi, bukan asesor. Jadi jika asesor memberikan keputusan tidak sesuai dengan kalian, kalian boleh banding. Karena kalian merasa kalian mampu. Kalau sudah banding, oke, asesor wajib melakukan uji dengan cara yang lain. Asesmen itu banyak caranya, bukan hanya dia ngasih soal pertanyaan lisan lalu nggak bisa lalu dikatakan sudah selesai. Tidak, dia akan gali terus sampai benar-benar kalian memang benar-benar kompeten sesuai dengan kompetensi kalian, karena itu menunjukkan jati diri sertifikasi badinya tadi, gitu ya. Lalu materi ujinya up to date itu yang asesor harus bisa buktikan bahwa beliau adalah seorang yang kompeten di bidangnya. Maka dia wajib selalu menonjolkan pertanyaan sesuai up to date yang terkini. Misalnya kalau sekarang programmer Java ada Android, dia pun harus tahu, dia harus kompatibel untuk bidang apapun dia, tapi yang terkininya. Itulah ajaibnya seorang asesor dan wajib. Terus sertifikasi kami berlakunya itu selama 2 tahun, tapi di tahun pertama itu ada surveillance. Surveillance di sini tujuannya itu tepat guna nggak sih apa yang kalian apply dengan ruang kerjaan yang kalian dapatkan. Maka dalam hal ini BNSP melalui LSP Telematika dan asesor boleh mencabut sertifikat yang kalian punya. Even waktunya non sertifikasi atau disebut dengan asesi. Lalu ada evaluasinya, ujian. Lalu setelah ujian ada setahunnya kemudian surveillance. Jika memang sudah tepat guna dan sudah habis masa berlaku sertifikat, dia boleh sertifikasi ulang. Sertifikasi ulang di sini bukan harus lagi ujian kayak di awal. Kompetensi itu sama dengan TUK, tempat uji kompetensi. Nah di sini meningkatkan kredibilitas, kesetaraan kualitas, jaringan dan kemitraan strategi.
dia sebagai assessment center itu artinya bahwa ini Politeknik Ampar Riau ini sebagai TUK, maka seluruh masyarakat yang ada di katakanlah Bangkinang atau Riau boleh ujian di tempat mereka di Polkam ini, karena secara infrastruktur instrumennya mereka sudah di standarnya sudah diverifikasi dan layak dipakai tempat kompetensi. Mereka punya quality management system sendiri yang datangnya dari sini ada, dari kami ada juga yang kami masukkan untuk dijadikan standar IMS-nya. Terus itu network itu artinya dengan menjadi sebuah tempat uji kompetensi yang semua orang bisa datang ke sini untuk pelatihan dan ujian, itu sudah membuka jaringan network kepada siapapun. Nah, ISO 17024 tentang sertifikasi, 17011-nya tentang sistemnya. Nah, investasinya itu adalah ya tempat uji kompetensi, harus punya asesor, dan jika asesornya sudah layak, dia bisa dijadikan verifikator. Yang verifikator itu kerjanya adalah memverifikasi kelayakan TUK dan infrastrukturnya di setiap tempat. Mereka mau dibayar lebih rendah. Jadi apa iya di Indonesia itu banyak perusahaan-perusahaan asing and assessment certification program. Jadi dia dikasih training, dikasih pelatihan, diakhiri dengan sertifikasi yang memang negara keluarkan. Kenapa negara yang keluarkan? Karena masyarakat Indonesia belum mampu beli dolar dari Amerika untuk sertifikat. Itu alasannya. Jadi pemerintah dalam hal ini care untuk masyarakat Indonesia memang masih tarifnya masih belum terlalu tinggi. Jadi kami mengeluarkan sertifikasi itu yang boleh pelatihannya, kelas kami ada di Bandung, ada di Jakarta, atau kami yang datangkan pelatih untuk datang ke sini melatih Anda sekalian. Jadi nggak perlu repot-repot datang jauh-jauh kemana, kami yang datangin. Tujuannya satu, menciptakan tenaga kerja untuk informatika yang benar-benar handal, yang bertaraf internasional dan bisa bersaing. Walaupun masih sebatas Asia, negara ASEAN aja. Telematika, selanjutnya kita boleh tanya jawab atau kita langsung lihat demo bagaimana cara sertifikasi kami laksanakan. Demo. Ada yang mau bertanya terlebih dahulu sama Ibu Ade tentang, kalau tadi dilihat materinya adalah tentang apa itu LSP Telematika, apa itu sertifikasi, manfaatnya dan kegunaannya bagi industri maupun bagi pemegang sertifikasinya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Nama saya Muhammad Andri Nugroho, panggil saja Andri. Saya saat ini bekerja di LSP Telematika sebagai, awalnya sih saya bekerja sebagai programmer untuk membuat sistem-sistem yang dibutuhkan oleh LSP Telematika. Cuma setelah seluruh sistemnya selesai, jadinya programmernya nggak ada kerjaan lagi. Programmer nggak ada kerjaan, sayanya bingung, di kantor nggak ngapa-ngapain juga. Itu jadi cuma ada maintenance website, maintenance sistem, pencetakan sertifikat dan lain-lain. Akhirnya daripada si bos mencat ngasih pesangon, mungkin dipergunakan dalam hal yang lain, yaitu keliling-keliling, verifikasi, melaksanakan pelatihan, jadi instruktur dan lain sebagainya. Kalau di Politeknik mungkin kalau mengambil D3 maksimal 3 tahun. Kalau ada yang D3 4 tahun mungkin jangan-jangan ada dosen yang digebet biar lebih lama ketemu gitu. Ya, jadi ijazah itu akan didapat kalau kita sudah menyelesaikan seluruh jenjang-jenjang tersebut. Sudah menyelesaikan seluruhnya, sudah memenuhi persyaratan, baru ijazah didapat. Jadi pertanyaannya, untuk memperoleh satu ijazah
minimal kita membutuhkan waktu 3 tahun kalau jenjang D3 atau 2,5 tahun kalau yang ingin cepat-cepat, itu bisa. Tetapi kalau sertifikasi kita tidak membutuhkan waktu selama itu. Jadi sertifikasi itu kita tentukan ingin mengikuti sertifikasi di bidang apa yang kita kehendaki, yang kita sukai, yang kita kuasai. Kita hanya mengikuti beberapa kali pelatihan atau tidak usah mengikuti pelatihan, langsung ujian saja kalau sudah pede. Itu kalau lulus maka akan dapat sertifikasi. Itulah yang membedakan ijazah dan sertifikasi. Itu masih berpusat di Jawa, pemerintahan yang berpusat di Jawa, seluruh pusatnya ada di Jawa, keadilan untuk daerah-daerah yang lain. Tetapi itu bukan berarti standar SKKN itu jelek, bukan. Jadi sampai kepada hasil. Oke, kita dikasih tugas untuk melakukan suatu pekerjaan, kita bebas mau lewat mana aja, mau cara memutar, cara terabas, buka jalur baru, itu bebas. Yang penting hasilnya sama dan sesuai prosedur. Nah, jadi itulah latar belakang dibentuknya SKKNI. Nah, yang dapat mengembangkan metode-metode tersebut itu dibebankan kepada asesor. Maka asesor sebelum menjadi asesor itu harus melaksanakan pelatihan 5 hari plus 1 hari ujian. Itu diajarkan bagaimana mengembangkan metode-metode asesmen yang akan diberikan. Jadi untuk daerah-daerah tertentu, untuk orang-orang tertentu, itu metodenya bisa saja berbeda. Jangan komunitas open source dikasih ujiannya ujian produk Microsoft. Walaupun dia bisa, pasti artinya dongkol. Orang saya open source, ngapain pakai Microsoft? Itu kan produknya jelek, gitu. Karena dia bangga dengan open source-nya dia. Tapi jangan orang yang minded dengan Microsoft dikasih Linux. Orang saya ngertinya Microsoft kan dipakai di seluruh dunia. Masa saya pakai yang gratisan? Saya punya duit kok. Nah, itu jadi tugasnya asesor untuk menentukan pesertanya itu menguji dalam bentuk seperti apa. Oke, sudah satu jalan semua kita ya pemikirannya. Ada yang tanyakan dulu? Kalau ada yang tanyakan langsung aja, nggak usah sampai istilahnya sampai slide selesai, biar nggak lupa. Biasanya nanti kalau pertanyaan disimpan-simpan, kalau sudah terakhir, apa ya tadi yang ditanyakan ya? Perasaan ada yang ditanya tapi lupa saya. Ayo, ada yang mau ditanyakan dulu? Lihat, bisa dicek di websitenya lsptelematika.co.id. Sertifikat-sertifikat yang sudah diterbitkan, tapi yang kita tampilkan hanya sertifikat yang masih berlaku. Artinya masih berlaku 2 tahun. Kalau sudah lewat 2 tahun, kita keluarkan dari daftar website. Gitu, biar nggak terlalu penuh. Nah, sebenarnya kompetensi kerja. Nah, ini mengembangkan standar kompetensi kerja ini tugasnya LSP Telematika bekerja sama dengan asesornya. Jadi, apa usulan-usulan dari asesor? Di daerah kami butuhnya ini. Di daerah kami butuhnya ini. Kita kumpulkan, kita rumuskan, kita terbitkan, bisa dengan produk baru, bisa dengan modifikasi atau yang lain-lainnya. Nah, untuk membantu proses uji kompetensi di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke, kan tidak harus yang ingin uji kompetensi itu harus jauh-jauh datang ke Jakarta atau jauh datang ke Pulau Jawa. Jadi untuk memudahkan dan untuk memperkecil seminimal mungkin biaya, maka dibentuklah perpanjangan tangan LSP Telematika, yaitu yang kita sebut dengan TUK atau TAK. Sebenarnya sama aja. Kalau TUK itu tempat uji kompetensi, kalau TAK tempat asesmen kompetensi. Sama, tapi beda. Kalau TAK lebih keren, asesmen daripada uji, ya kan? Nyebutnya juga lebih keren. Jadi kita di beberapa daerah itu ada perwakilan TUK atau TAK untuk melaksanakan uji kompetensi kepada ASESI. Nah, sebelum menjadi TUK atau TAK itu diverifikasi oleh LSP Telematika. Jadi tidak seluruh tempat bisa menjadi TUK. Lembaga kursus biasa ini jadi TUK setelah kita datangi mungkin komputernya cuma 5 Pak.
Iya Pak, cuma 5. Lah nanti kalau ada yang ujian 10 orang bagaimana Pak? Dia mikir dulu. Ya udah itu nggak bisa Pak. Gitu. Jadi disesuaikan dengan pangsa pasar. Jadi kita kan memberi spesifikasi minimal ada 15 komputer, minimal seluruh komputernya itu berjalan dengan baik dan seragam semua gitu. Misal yang satu ada pakai Windows 7, yang satu pakai Linux, wah itu semaput nanti yang ujian. Kalau yang dapat Windows mungkin gampang, tapi kalau yang dapat Linux bisa pulang lagi dia. Ya kemudian yang terakhir adalah menerbitkan sertifikat kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, jadi setelah melaksanakan uji kompetensi, diperiksa oleh asesor, dinyatakan kompeten oleh asesor, baru LSP Telematika mencetak sertifikatnya. Dicetak sertifikatnya sesuai dengan unit yang kompeten. Ya, ini perlu dicatat sesuai dengan unit yang kompeten. Jadi misalkan dalam satu cluster, kita menyebutnya suatu cluster, atau lebih umumnya satu mata pelajaran lah. Kita biar lebih umum dalam satu mata pelajaran, misalkan operator komputer. Misalkan kita ada pengolah kata, ada lembar sebar. Lembar sebar itu adalah Excel umumnya, kemudian ada presentasi. Itu misal pakai PowerPoint. Dalam uji kompetensi ini yang lulus hanya pengolah kata dan lembar sebar. Maka yang akan kita cetak sertifikatnya adalah yang hanya pengolah kata dan lembar sebar. Yang PowerPoint, yang presentasi tidak kita cetak. Nah, itulah kita akan mencetak sesuai dengan rekomendasi dari asesor. Jadi jangan takut. Kita pengen ikut sertifikasi nih, pas lihat unitnya, datang ke Politeknik Kampareo, Pak, saya mau ikut sertifikasi. Sertifikasi apa katanya? Sertifikasi technical support. Oke, technical support. Ini unit yang akan dikerjakan. Pas dilihat, buset, 16 unit, banyak banget ya. Bisa nggak ya lulus semua gitu? Jadi kalau mau ikut sertifikasi, itu dilihat unitnya, apa aja yang akan dipelajari. Nah, nanti prosesnya itu akan diserahkan kepada asesor. Jadi tidak harus 16 unitnya itu lulus baru dapat sertifikat. Enggak. Kita ada beberapa unit-unit minimum yang wajib lulus, itu bisa mendapatkan sertifikat. Gitu. Nah, di sertifikatnya itu terbaca yang lulus itu unit yang pertama atau unit yang ketiga, unit yang keempat. Jadi nanti pada saat melamar kerja ke perusahaan dilihat sertifikatnya, oh dia lulus Word, lulus lembar sebar, tapi tidak lulus yang lainnya, gitu kan? Nanti karena di sertifikat itu tertulis, misal dari 3 unit tertulis lulus 2 dari 3 unit, lulus 10 dari 16 unit. Nanti di sertifikat itu tersebut kata-kata seperti itu. Jadi itu nanti buat referensi perusahaan juga untuk melihat. Oke, ada yang tanyakan lagi? Prodi dan informatika. Di sini yang ingin saya tanyakan, apakah di setiap semua perusahaan itu memiliki sertifikat untuk setiap tenaga kerja yang masuk? Oke, Mas Samsul Bahri. Ya, benar ya? Siti rupanya yang mana? Enggak. Oke, untuk seluruh perusahaan ini kita kan sertifikatnya sertifikat bertaraf nasional. Nah, kalau misalkan gini, satu perusahaan ingin membuat lowongan kerja, itu yang menentukan kualifikasinya itu siapa? Perusahaannya kan? Atau Departemen Tenaga Kerja kan? Atau yang lainnya? Kita yang menentukan kualifikasi itu adalah perusahaannya, perusahaannya sendiri. Kalau perusahaan ingin mencari tenaga kerja operator, dia hanya mewajibkan bisa mengoperasikan Microsoft Office, tapi tidak ada kata-kata wajib memiliki sertifikat Microsoft Office apapun itu judulnya. Jadi
Ya kita LSP Telematika tidak bisa memaksa seluruh perusahaan untuk lebih menerima atau merekomendasikan, lebih mengutamakan pemegang sertifikat dari LSP Telematika untuk ke tahap selanjutnya. Tapi itu kewenangan kepada masing-masing perusahaan. Tapi dengan setiap orang memiliki sertifikasi, kalau di situ tertulis wajib menguasai operasi Microsoft Office, dia sudah punya sertifikat Microsoft Office nih. Maka pada saat mengapply lamaran biasanya kan kirim CV, kirim surat lamaran, pas foto, fotokopi, kartu nikah, enggak ya, seperti itu. Dikirimkan juga kopi sertifikatnya ke HRD perusahaan tersebut. Nah, pada saat HRD perusahaan itu menerima berkas-berkas lamaran, misalnya dibutuhkan 2, yang melamar itu ada 20 orang. Kira-kira kalau Anda jadi HRD, dari 20 orangnya itu, yang 10 orang mempunyai sertifikat, yang 10 orang enggak. 10 orang hanya nulis di CV-nya aja, saya bisa Microsoft Office, saya bisa Microsoft Excel, saya bisa Microsoft PowerPoint. Tetapi yang 10 orangnya lagi menulis saya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Ini sertifikatnya. Yang akan dipanggil interview yang mana? Oke, yang punya sertifikat. Jadi intinya untuk sertifikasi profesi itu kewenangannya tetap di perusahaannya masing-masing. Tetapi itu menjadi nilai tambah teman-teman semua untuk modal awal minimal untuk datang dulu lah, untuk diinterview dulu, untuk mereka melihat kemampuan kita gitu, untuk lolos seleksi awal. Oke? Karena mereka juga nggak mau lama-lama menseleksi, misal 20-20-nya dipanggil. Lebih baik dia manggil 10 orang yang sudah pasti bisa dengan dibuktikan sertifikasi daripada memanggil 10 orang yang kemungkinan hanya ngecap-ngecap aja di tulisan CV gitu. Nanti di interview gimana nantilah gitu. Tapi kan kalau pada saat melihat sertifikasi, Anda pada saat datang bisa langsung buktikan. Benar Anda bisa Microsoft Office? Benar Pak? Apa buktinya? Ini saya sudah lulus sertifikasi. Benar ini sertifikatnya asli? Benar, bisa dicek Pak. Oke, saya cek. Nah, itu adalah akan memudahkan untuk seleksi tahap awal. Oke, ada yang tanyakan lagi? Ada yang masuk 10 orang misalnya kan, ada 5 orang yang tidak memiliki sertifikasi dan 5 orang yang memiliki sertifikasi. Dan di salah satu 5 orang yang tidak memiliki sertifikasi ini lebih berkompeten dari yang mempunyai sertifikasi. Itu bagaimana itu Pak? Itu tentunya pada saat sama dengan halnya kita melamar menjadi CPNS. Yang ikut kan ribuan, tapi yang dipanggil itu hanya beberapa. Sebenarnya beberapa itu kan akhirnya diseleksi juga. Nah, keputusan seleksi walaupun Anda mempunyai sertifikat langsung dari Microsoft Office yang tingkat advance, misalnya Microsoft Office profesional, pada saat Anda disandingkan dengan misalkan dua-duanya dipanggil, yang satu punya sertifikat, yang satu tidak punya sertifikat, dua-duanya dipanggil, Anda punya sertifikat misal yang paling top lah, profesional Microsoft Office 2013, misalnya seperti itu. Yang satunya enggak, lulusan SMK. Dua-duanya dipanggil, kemudian dua-duanya dites. Coba buat dokumen ini sampai dengan ke tahap selanjutnya sini. Anda dengan yang punya sertifikat dan yang tidak, maka Anda akan mengerjakan. Pada saat dilihat, ternyata hasilnya lebih bagus yang tidak punya sertifikat. Maka ya otomatis perusahaan nggak mau ambil resiko. Yang diambil adalah yang tidak punya sertifikat. Jadi sertifikat itu walaupun Anda dapatkan, tetapi kalau kompetensi Anda itu tidak dipelihara, tidak diperbaharui terus, ya Anda akan kalah dengan lulusan-lulusan yang baru selesai. Gitu. Kalau mereka misal sudah lulus 1 tahun yang lalu, sudah dapat sertifikat, cari kerjaan, nganggur sana sini, di rumah ya nonton TV, makan, tidur, main game dari internet. Dengan yang baru lulus,
dia ilmunya masih fresh graduate semua. Walaupun Anda punya sertifikat, tapi belum tentu bisa mengalahkan yang baru lulus itu, karena ilmunya dia masih baru, masih fresh semua. Gitu. Jadi sertifikat itu bukan satu-satunya jaminan, tapi hanya sebagai modal dasar Anda untuk bersaing. Artinya modal dasar untuk bersaing di dunia kerja. Oke? Mas Samsul Bari, saya tambahkan sedikit. Tujuan dari sertifikasi sebenarnya adalah memberi pengakuan kepada orang yang kompeten. Tujuan negara adalah memberi kompetensi itu benar-benar diakui. Kalau kita sekolah, tergantung kemampuan orang tua. Kalau kita bisanya sampai kuliah, alhamdulillah. Tapi kalau cuma bisa sampai SMP, tapi Allah ngasih kita kejeniusan dan kita kompeten, saya pikir kita, kalau Allah ridoin kita untuk yang dapat, kita yang dapat. Tapi tujuan negara mensertifikasi supaya orang bisa melihat yang tidak mampu tapi kompeten daripada yang mampu tapi belum lebih kompeten. Itu tujuannya. Jadi yang akhir dari pertanyaan kamu itu semua tergantung sama Allah, ngasih rezeki ke siapa, gitu kan? Nah, tapi dasarnya tujuan sertifikasi adalah memberi pengakuan kompetensi pribadi kita kepada orang yang kompeten. Jadi kalau kamu punya sertifikasi, perusahaan melihat kamu sudah punya. Kalau perusahaan fair mau menguji langsung tanpa melihat paklarin kamu, itu sudah pasti yang lebih pintar, yang lebih sudah terbiasa memegang peralatan mereka yang akan menang dibanding misalnya saya baru lulus, tapi kamu sudah lama jadi operator untuk memperbaiki referensi handphone. Ternyata Nokia butuh orang-orang yang bisa mengoperasikan handphone. Saya sama kamu, saya baru lulus, kamu udah nggak sekolah lagi, tapi udah biasa kerja di toko membenarkan handphone, otomatis kamu yang diterima. Tapi kalau Nokia-nya fair untuk menguji secara langsung, secara umum. Tapi kalau perusahaannya hanya mensyaratkan seleksi lewat berkas, otomatis maaf kamu yang nggak lulus. Gitu. Jadi pemerintah dalam hal ini, gimana orang yang nggak mampu bisa bekerja, tapi di pembuktian dirinya ada sertifikasi. Itu manfaatnya. Ya, udah cukup? Gurunya sama pelajar mesti lebih dahulu disertifikasi. Oke, untuk jadi asesor itu terbuka untuk siapa saja, tetapi harus terarah. Artinya terbuka untuk siapa saja dan terarah itu, setiap orang berhak untuk mengajukan diri jadi asesor. Syaratnya ikut pelatihan, pada saat diuji lulus, dan ditentukan kompetensinya apa. Nah, pada saat menentukan kompetensinya itu baru akan dinilai orang tersebut layak atau tidak menjadi asesor. Misalkan jika seorang ingin menjadi asesor tetapi kompetensinya masih di taraf level sampulnya aja, basic yang ditandai dengan sertifikat kompetensinya nggak ada, kemudian mengoperasikan dunia IT-nya juga hanya begitu-begitu aja. Nah, itu berarti tidak layak untuk jadi asesor. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi asesor kalau nanti yang akan diuji itu ternyata kemampuannya lebih tinggi. Oke? Jadi untuk menjadi asesor LSP Telematika itu, persyaratan yang pertama itu harus mempunyai kompetensi keahlian terlebih dahulu. Artinya kompetensi, kalau LSP Telematika berarti kompetensi keahlian IT. Oke, sekarang ya, boleh ya. Kompetensi keahlian IT itu dibuktikan dengan apa? Misalkan jam mengajar, jangan baru mengajar 1 bulan udah mengajukan diri jadi asesor gitu. Itu kan belum, nggak pantas lah istilah gitu. Dia juga belum menemukan ritme mengajar yang pas, dia sudah mau menjadi penguji. Jam mengajar dari sekolah, kemudian misal ada SK dari sekolah, kalau menentukan dia memang benar-benar mengajar di bidang multimedia atau di bidang TKJ dan didukung dengan sertifikasi kemampuan, bisa saja sertifikat dari LSP atau sertifikasi dari Adobe kalau bidang multimedia, atau dari Cisco kalau bidangnya network atau lain sebagainya.
Kalau punya 3 itu baru bisa mengajukan diri untuk mengikuti pelatihan asesor. Kalau belum, berarti mohon maaf dulu, mungkin dikumpulkan dulu bukti-buktinya baru bisa menjadi asesor sebagai bahan pertimbangan. Sekarang kita kerucutkan ke Politeknik Kampar karena kita sedang ada di Politeknik Kampar. Jadi tugasnya TUK itu apa? Jangan sampai membuat TUK tapi setelah itu sepi-sepi aja. Sayang uangnya. Otomatis dari kesehariannya dia di lingkungannya yang dibutuhkan. Yang dipelajari di kursus itu apa? Atau siswa SMK dikonversikannya ini oleh dalam hal ini Indonesia itu oleh pemerintah SKKNI dan KKNI. Nah ini baru dibagi dua. SKK ini operator dalam tingkat junior basic. Kemudian Certified Computer Office Administrator, ini middle-nya. Selanjutnya ada Certified Computer Professional Office Administrator. Dan ini nanti yang dipilih oleh peserta ingin mengikuti ujian apa? Operator. Ini ujian operator ya, tapi operatornya mana? Middle kah? Basic atau advanced? Jadi nanti yang akan disesuaikan dengan bukti-bukti pendukung pesertanya. Oke, unit-unitnya apa? Nanti akan ditampilkan. Selanjutnya dulu. Nah ini jaringan komputer dari mulai practical network yang paling rendah, junior network administrator, dan senior network administrator. Jadi dari yang paling rendah ke paling tinggi. Begitu juga dengan sistem, junior sistem administrator sampai dengan IT routing administrator. Ini bisa dipilih ingin mengikuti jenjang yang mana. Oke, selanjutnya. Nah, ini skema komputer technical support mulai dari practical CTS sampai dengan senior technical support. Ya, lanjut. Nah, programmer yang paling banyak mulai dari desktop, web, database, dan programmer multimedia. Nah, di desktop ini macam-macam. Seluruh Indonesia sama. Mau ini diterbitkan oleh menghitung mundur. Kalau seumpamanya belum menyelesaikan ujian tetapi waktunya sudah habis, maka otomatis akan melaksanakan proses penilaian seperti ini. Ya, ini akan lanjut lebih lagi karena dia akan mengerjakan unit kedua dari 3. Jadi kalau soalnya belum selesai, dia akan lanjut lagi. Yang akan tampilkan adalah 10 soal. Jadi tidak langsung 30 soal, tapi 10 soal dinilai, muncul lagi 10 soal, dinilai lagi, muncul lagi 10 soal, dinilai, sampai dengan soal ke 30. Coba di next ya. Prosesnya sama seperti tadi. Nah, kalau sudah dinilai, nanti hasilnya akan muncul di tab yang sebelah tadi, hasil sebelumnya. Nanti ke soal berikutnya. Ini diketikkan katanya, nanti dia akan menilai apa yang akan 64%. Coba di hasil sebelumnya tadi di pause. Kurang? Sana dulu aku sama sama kasut.
Jadi bisa langsung terlihat gagal. Jadi batasan nilai untuk software ini adalah 70%. Jadi kalau 70% di sini dia akan pas. Pas artinya adalah lulus. Tapi hasil dari software ini belum sebagai rekomendasi dari asesor. Akan dilaksanakan ujian tambahan lagi oleh asesor. Atau tingkat 2 dia junior programming atau networking terserah sampai ke tingkat 3 dan selanjutnya. Atau dia tiap semester dia mau ambil, tidak masalah. Jadi seandainya kalian kena DO di tingkat 3 karena IPK-nya nggak sampai 2, kalian masih punya modal. Itu. Dan harapannya buat rekan dari SMK sih sebenarnya terutama yang swasta ya Pak ya. Kalau saya menspesialisasikannya ke swasta karena negeri ini mereka banyak duitnya, bantuannya mereka banyak. Jadi otomatis kalau yang swasta ini mereka mengandalkan memang dari yayasannya dan memang kompetensi itu memang paling dicari gitu. Jadi apabila sudah mereka setelah ujian kompetensi mereka diujiankan lagi menurut standar nasionalnya, mereka bisa ya basic aja sih, dasar aja gitu. Malang nasib mereka tidak bisa melanjutkan sekolah mereka mempunyai modal atau senjata untuk bersaing di dunia kerja sesuai dengan standar yang mereka punya. Itu aja sih sebenarnya. Jadi targetnya kalau dari kami mensosialisasikan kompetensi inilah gitu. Untuk masalah biaya itu saya rasa sama biayanya nggak akan mahal. Kalau nggak salah ya mahal bisa diinformasikan enggak, ya bisa apa gitu. Pokoknya nggak bakal mahal gitu. Lebih mahal ujian kompetensi siswa SMK yang bakal ujian itu jauh lebih mahal. Itu tak seberapanya gitu. Jadi dia bisa menjual. Jadi itu bisa menjual bahwasanya misalnya SMK A gitu mereka sudah mengeluarkan sertifikasi yang standarnya nasional. Dan untuk bapak-bapak mungkin yang ingin jadi asesor, saya rasa akan lebih baik gitu. Karena setahu saya selama saya di SMK dulu, saya di SMK 1, yang asesor itu yang ada jurusan mesin, baru yang ada guru-gurunya mesin, kayak TPDU, terus pemesinan, teknik pemesinan atau otomotif. Itu yang berada asesor di TIF atau di IT-nya nggak ada. Kalau saya bilang nggak ada, bisa bilang nggak ada. Itu guru ya. Saya juga ikut pelatihan administrator di ICT dulu nggak ada, cuma nggak asesor. Jadi SMK punya asesor, jadi keuntungan pribadi bisa jadi ya secara finansial dia pasti dibayar terus juga untuk memberikan penilaian terhadap asisi-asisi yang ada. Itu mungkin masukan buat mahasiswa gitu. Harapannya seperti itu. Mungkin ada tambahan. Juga pada para narasumber kita yang sudah bersedia hadir datang dari Jakarta ke Panginang untuk sekedar memperkenalkan bahwa program studi teknik informatika di Politeknik Kampas sudah resmi menjadi tempat penyelenggara uji kompetensi untuk telematikanya ya Bu Ade ya. Dan informasi buat para undangan
non informatika dari Politeknik Kampar dan dari luar. Sebagai bentuk promosi kita akan memberikan voucher untuk ujian gratis untuk masing-masing peserta 1 orang. Nanti bagaimana pelaksanaannya dan materi apa yang akan Bapak Ibu pilih, silakan hubungi saya langsung atau hubungi dengan Pak Ade setelah acara selesai. Nanti kita akan mengkonfirmasikan kembali kapan waktunya akan kita laksanakan. Kemudian untuk mahasiswa, seluruh mahasiswa Teknik Informatika Politeknik Kampar, seperti yang disampaikan oleh Pak Ade tadi, bahwa sertifikasi ini akan sangat berguna buat kalian, terutama pada saat kalian akan mencari kerja. Jadi untuk itu saya mewajibkan seluruh mahasiswa Politeknik Kampar program studi teknik informatikanya untuk mengambil ujian sertifikasi ini. Dan untuk angkatan 2010 dari awal saya sudah menyampaikan bahwa di akhir nanti setelah kalian menyelesaikan tugas akhir dan setelah wisuda, kalian akan melaksanakan ujian kompetensi. Dan untuk tingkat 1, 2, dan 3-nya itu akan tetap kita laksanakan, kita prioritaskan setelah kalian lulus atau mengerjakan TA. Tapi bagi yang ingin melaksanakan ujian kompetensinya sebelum menyelesaikan TA-nya juga dipersilakan. Masalah biaya seperti yang dibilang Pak Ade tadi juga, itu juga tidak terlalu mahal. Kita juga menyamakan dengan uang saku rata-rata kalian. Kalau ngambil langsung dari websitenya LSP Telematika bisa 600-an ribu ya, Bu ya. Tapi untuk mahasiswa kita kasih diskon besar, jadi tidak akan terlalu mahal, sehingga kalian bisa mulai menabung dari sekarang. Saya menekankan bahwa ini akan wajib kalian ambil. Demikian saja bisa saya sampaikan. Mungkin karena materi sudah habis ya, Mas Andri dan Mbak Ade. Dan ternyata ada yang mau bertanya kan? Ya, silakan. Harganya tadi berapa? Harganya? Iya. Kalau itu mahasiswa. Harga Kan ada diskon berapa? ada diskon untuk mahasiswa. Kalau perkiraan standar harga di LSP sekitar 600-an. Di LSP harga terendah itu 400.000, harga tertinggi